Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Para ustazah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maratibul gunnah, yakni susunan-susunan gunnah atau tingkatan-tingkatan gunnah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, yang dimaksud dengan gunnah itu adalah mendengung atau mengeluarkan suara atau aliran suara yang dikeluarkan secara sempurna melalui rongga hidung. Apabila rongga hidung kita tutup atau yang pernah kita praktekkan sebelumnya, maka aliran suara tersebut akan tersendat. Nah, itu adalah suatu pembuktian atau realita bahwasanya mendengung itu adalah suara yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Baik ustazah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan ulas atau bahas tuntas apa saja yang tersusun atau susunan-susunan gunnah itu atau yang disebut dengan maratibul gunnah itu. Yang pertama ada namanya gunnah akmal. Apa itu gunnah akmal? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya ya, akmal itu berarti di atas sempurna. Berarti di sini akmal itu artinya yang paling sempurna. Jadi gunnah akmal itu adalah mendengung yang paling sempurna. Dalam kondisi bagaimana pelafalan gunnah yang paling sempurna ini? Mari kita ulas. Yang pertama yaitu kondisinya adalah ketika nun atau huruf mim dalam keadaan bertasydid. Nah, seperti pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang gunnah musyaddadah pada bab ahkamul mim wa nun al musyaddadatain. Kita sudah membahasnya pada pertemuan lalu. Nah, di situ ketika terdapat huruf nun ketika terdapat huruf nun atau huruf mim dalam keadaan bertasydid, maka di situ yang berlaku adalah gunnah akmal, yakni gunnah yang paling sempurna, aliran suaranya full atau seluruhnya dikeluarkan melalui rongga hidung. Bagaimana cara mengetahuinya ustazah bahwasanya dia adalah gunnah akmal? Seperti pada praktik-praktik sebelumnya, silakan para ustazah ketika melafazkan nun ataupun huruf mim dalam kondisi bertasydid, dalam keadaan bertasydid, maka silakan menutup rongga hidung. Di situ ketika kita akan melafazkan maka akan terasa tersendat. Contoh, tidak ada suara yang keluar ketika rongga hidung itu ditutup. Nah, itu adalah suatu pengetahuan bagaimana kita mengetahui bahwasanya di situ adalah hukum termasuk dari golongan gunnah akmal tadi. Selain huruf nun dan mim bertasydid, ustazah, ada juga kondisi di mana gunnah itu dikatakan gunnah akmal. Nah, misalnya pada hukum idgham bi gunnah, khusus pada huruf mim dan nun. Ketika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun berharokat. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim berharokat, maka di situ berlaku juga gunnah akmal, mendengung secara sempurna. Contohnya pada hukum idgham bi gunnah ya, khusus pada huruf nun dan huruf mim, nun sukun yang bertemu dengan nun dan nun sukun yang bertemu dengan mim. Contoh,
kosakata min dengan ma'in. Di situ terdapat nun sukun yang bertemu dengan mim. Mim ma'in. Di situ terdapat gunnah yang paling sempurna. Atau nun sukun yang bertemu dengan nun. Lan, kosakata lan dengan nadkhulaha. Contoh pelafalannya lan nadkhulaha. Di situ juga berlaku gunnah akmal atau mendengung secara paling sempurna, di atasnya sempurna. Selain idgham gunnah huruf nun dan huruf mim, kondisi yang merujuk kepada gunnah akmal juga di situ terdapat idgham mimi atau idgham mithlain. Apa idgham mithlain itu, Ustazah? Sebenarnya ini belum kita bahas ya dalam matanya, tetapi tidak mengapa kita sampaikan untuk mengetahui maratibul gunnahnya. Idgham mithlain itu adalah apabila terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Yang semisal huruf mim dalam kondisi sukun kemudian bertemu dengan huruf mim dalam kondisi berharokat. Di situ juga berlaku susunan gunnah, yaitu gunnah akmal, mendengung yang sangat sempurna atau paling sempurna, di atasnya sempurna. Itulah kondisi hukum-hukum di mana berlaku susunan gunnah yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya gunnah kamilah, di bawahnya gunnah akmal. Gunnah kamilah ini adalah gunnah yang sempurna, di bawahnya paling sempurna. Jadi selain gunnah akmal itu ada namanya gunnah kamilah, gunnah yang sempurna. Yang tergolong di dalam susunan gunnah kamilah ini kondisinya seperti hukum idgham bi gunnah khusus pada huruf wawu dan huruf ya. Contoh, apabila terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, dan apabila terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf wawu, di situ adalah hukum idgham bi gunnah. Kita sudah membahasnya dan kita juga sudah mempraktikkan contoh-contohnya. Nah, golongan ini dimasukkan ke dalam gunnah kamilah. Untuk lebih jelasnya, baik kita akan contohkan supaya tidak ada yang bertanya kembali. Idgham bi gunnah huruf wawu atau huruf ya. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Kosakata min dengan wal. Cara membacanya adalah mendengung miwal. Nah, di situ berlaku susunan gunnah yang kedua, yaitu gunnah kamilah. Karena apabila rongga hidung tertutup, tetap dia mengeluarkan secara sempurna, namun tidak seperti paling sempurna tadi. Miwal, mendengungnya sempurna, tetapi tidak tersendat seperti kondisi nun dan mim yang bertasydid tadi, atau kondisi nun sukun yang bertemu dengan mim atau nun sukun yang bertemu dengan huruf nun. Di situ bedanya. Kemudian susunan gunnah yang ketiga disebut dengan gunnah awsat. Gunnah awsat, yakni mendengung secara pertengahan atau mendengungnya itu berada pada kondisi pertengahan, berada pada keadaan pertengahan, susunannya pertengahan, tidak terlalu sempurna, tidak sempurna dan tidak juga dikurangkan. Ini namanya gunnah awsat. Dan yang tergolong di dalam gunnah awsat ini adalah dalam kondisi seluruh hukum ikhfa, baik itu ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa hakiki, Ustazah? Kita pernah membahasnya pada bab nun sukun dan tanwin. Di situ apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, di mana huruf hijaiyah pembagian di dalam hukum ikhfa itu sendiri ada 15, maka di situ terdapat pembacaan yang samar-samar. Namun di situ ketika kita melafazkannya maka tergolong dalam susunan gunnah yang ketiga, yakni gunnah awsat. Begitupun dengan hukum ikhfa syafawi, ketika terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, di situ juga terdapat lafalan golongan gunnah yang ketiga, yakni gunnah awsat. Kemudian yang keempat
maratibul gunnah itu adalah ustazah di sini disebutkan yang keempat namanya gunnah naqisah atau gunnah yang sedikit. Gunnah yang sedikit. Naqisah itu artinya berkurang. Namun di sini diartikan sebagai sedikit. Mendengungnya adalah sedikit. Yang mana bacaan yang tergolong di dalam gunnah naqisah ini ustazah? Nah, kondisinya adalah di situ disebutkan seluruh hukum izhar. Jadi jangan salah paham ya. Walaupun di situ adalah hukum izhar, namun tetap mengandung sisi gunnah. Nama gunnahnya ini disebut dengan gunnah naqisah. Gunnahnya sangat sedikit. Oh bukan, gunnahnya sedikit, bukan sangat sedikit. Karena nanti ada lagi ya. Gunnah naqisah. Gunnah naqisah ini adalah gunnahnya sedikit. Contoh misalnya pada hukum izhar. Ini berlaku pada kondisi seluruh izhar, baik itu izhar halqi maupun izhar syafawi dan izhar riwayah. Perlu di sini dijelaskan ustazah, apa itu izhar riwayah ustazah? Jika ada yang bertanya, apa itu izhar riwayah ustazah? Nah, izhar riwayah itu adalah izhar atau hukum izhar yang dibaca sesuai dengan periwayatan. Contoh misalnya dalam bacaan kita yakni riwayat Hafs, izhar riwayah contohnya pada awal surah Yasin dan surah Al-Qalam. Awal surah Yasin ketika kita membacanya secara tersambung, maka di situ berlaku hukum izhar. Contoh Yasin wal Qur'anil Hakim, tidak boleh dibaca secara mendengung. Yasin wal Qur'anil Hakim, tidak boleh dibaca secara mendengung. Itulah yang disebut dengan izhar riwayah, dibaca sesuai dengan periwayatan. Di dalam bacaan kita riwayat Hafs, nun sukun yang bertemu dengan huruf wawu pada awal surah Yasin tadi dibaca secara izhar. Ini yang disebut dengan izhar riwayah. Yasin, di situ terdapat nun sukun. Kemudian ayat berikutnya wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya apabila tersambung maka di situ tetap terbaca dengan izhar. Inilah yang disebut dengan izhar riwayah, yang dibaca sesuai dengan periwayatan. Namun di dalam riwayat yang lain di luar riwayat Hafs, maka ketika bacaan ini disambung dibaca secara idgham, tidak secara izhar. Ini yang disebut dengan izhar periwayatan atau izhar riwayah, bacaan yang sesuai dengan periwayatan. Selain awal surah Yasin, juga terdapat dalam bacaan kita riwayat Hafs itu dalam surah Al-Qalam. Contoh Nun wal qalami wa ma yasbun. Huruf nun di situ ketika bertemu dengan wawu tetap terbaca secara izhar. Inilah yang dikatakan dengan izhar riwayah, izhar yang sesuai dengan periwayatan, sesuai dengan riwayat Hafs. Kemudian yang terakhir ustazah dari susunan gunnah itu adalah namanya gunnah angqas. Gunnah angqas inilah yang disebut dengan gunnah yang paling sedikit, di bawahnya sedikit tadi. Nah, yang tergolong kondisi di mana harus dibaca secara gunnah angqas ini adalah kondisinya huruf mim atau huruf nun itu dalam keadaan berharokat, mengandung gunnah yang paling sedikit. Contoh naninu mamimu. Walaupun huruf nun atau huruf mim ini dikeluarkan, nun dikeluarkan melalui ujung lidah mengenai gusi gigi seri atas, dan mim dikeluarkan melalui kedua bibir kita atas dan bawah. Nun dan mim memiliki tempat keluar
yang berbeda juga. Nun selain keluar melalui ujung lidah mengenai gusi gigi seri atas, juga dikeluarkan melalui rongga hidung. Begitu pula dengan mim. Mim selain dikeluarkan, selain makhrajnya melalui kedua bibir, juga dikeluarkan melalui rongga hidung. Maka inilah kondisi yang disebut dengan kondisi mim dan nun dalam keadaan berharokat dibaca secara gunnah angkos tadi, gunnah yang mengandung paling sedikit gunnahnya. Jadi itulah Ustazah maratibul gunnahnya atau tingkatan-tingkatan gunnah. Ada 5 tadi yang telah kita sebutkan dan jelaskan. Yang pertama adalah namanya gunnah akmal. Kemudian yang kedua disebut dengan gunnah kamilah. Dan yang ketiga gunnah awsat. Kemudian gunnah naqisah. Dan yang terakhir itu adalah gunnah angqas, gunnah yang paling sedikit. Alhamdulillah Ustazah, kita telah sampai pada pembahasan akhir tentang maratibul gunnah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran dan kita akan masuk kepada bab mim sukun insyaallah. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.